Pria ini bernama Antonio. Dalam kesehariannya, Antonio ini bekerja sebagai tukang parkir. Baru-baru ini, Antonio baru saja diceraikan oleh istrinya karena sang istri sudah tidak tahan lagi hidup dalam kemiskinan. Antonio merupakan orang asli Amerika Latin yang tinggal di Los Angeles bersama dengan ibunya, yang sudah cukup tua di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Dari pernikahannya dengan sang mantan, Antonio memiliki anak bernama Marco. Dan karena tak mempunyai uang, sepulang bekerja, Antonio menjemput Marco dari sekolahnya hanya dengan menggunakan sepeda. Ketika sampai di kontrakan, Antonio dibuat terkejut dengan pengakuan ibunya yang ternyata telah berpacaran dengan pemilik kontrakan yang bernama Tuan Kim. Antonio sama sekali tak mengerti bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta, padahal mereka sama-sama tidak mengerti dengan bahasa masing-masing. Mengingat sang ibu hanya bisa berbahasa Spanyol, sementara Tuan Kim hanya bisa berbahasa Korea saja. Ibunya berkata karena mereka saling mencintai, jadi dengan mudah mereka bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Malamnya sang mantan istri yang bernama Isabel itu datang menjemput Marco. Isabel curhat ia gagal mendapatkan pinjaman dari bank. Padahal ia harus membayar tunggakan hutangnya sebesar $12.850. Antonio yang masih sayang dengan Isabel lalu mencoba menawarkan bantuan, tapi Isabel tahu betul saldo tabungan Antonio tidak akan sanggup melunasi hutangnya, jadi Isabel pun menolaknya. Di sana dengan tegas Isabel memperingati Antonio bahwa mereka sampai kapanpun tidak akan pernah rujuk karena sekarang ini ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang sangat kaya raya. Di sisi lain terlihat ada seorang aktris sekaligus model terkenal yang bernama Olivia. Terlihat dia sedang menyelesaikan syuting terakhir film barunya. Selesai syuting, Olivia buru-buru menemui pacarnya di hotel yang bernama Vincent. Ia merupakan seorang pengusaha konglomerat yang sudah memiliki istri. Di awal pertemuan mereka, Olivia sama sekali tidak tahu menahu tentang fakta tersebut. Karena waktu Vincent mendekati Olivia dahulu, ia mengaku masih lajang, namun saat mereka sudah lama berpacaran, barulah Olivia mengetahui semuanya. Vincent pernah berjanji akan menceraikan istrinya demi Olivia. Tapi sampai hubungan mereka sudah berjalan selama 1 tahun, Vincent tak kunjung menepati janjinya. Setiap Olivia meminta kepastian, Vincent selalu mengalihkan pembicaraan. Dan kali ini Olivia sudah tidak tahan lagi dan ia pun emosi serta buru-buru meninggalkan hotel tersebut. Ketika Olivia akan naik taksi online pesanannya, tiba-tiba Antonio yang sedang galau berat tanpa sadar menabraknya dari arah belakang. Vincent yang melihatnya pun langsung membayarkan ganti rugi kepada supir taksi itu. Sementara Olivia bergegas memastikan keadaan dari Antonio. Waktu mengetahui Antonio baik-baik saja, Olivia segera masuk ke taksi online itu dan meninggalkan tempat tersebut. Esoknya Antonio membawa sepedanya yang telah rusak parah ke bengkel sepeda langganannya. Pemilik bengkel itu bernama Natalie. Layaknya seorang kawan lama, Natalie curhat jika tokonya sebentar lagi terancam akan ditutup. Karena pemilik ruko-ruko ini berniat menjadikan lahan rukonya sebagai pemukiman orang-orang kaya. Di satu sisi Olivia tampak kecewa dengan Amanda, asistennya, yang sama sekali tidak mengetahui kabar terbaru tentang dirinya. Di mana semalam paparazzi diam-diam memantaunya dan sekarang fotonya bersama Vincent yang sedang menolong Antonio menjadi viral. Hingga muncullah rumor perselingkuhan di antara dirinya dan juga Vincent. Seketika itu juga Olivia pun menjadi panik dan Vincent pun demikian. Ia saat ini sedang berpikir keras untuk meredam rumor perselingkuhannya dengan Olivia. Vincent tidak akan pernah mau menceraikan istrinya sebelum berhasil menguasai seluruh kekayaan harta milik istrinya tersebut. Vincent kemudian meminta pengacaranya yang bernama Daniel untuk membantunya mencari jalan keluar. Tak butuh waktu lama, Daniel pun menemukan ide untuk menyewa Antonio sebagai pacar bohongannya si Olivia. Merasa itu adalah ide yang cemerlang, Vincent pun langsung setuju. Ia lalu menceritakan ide Daniel itu kepada Olivia demi menjaga image baik mereka, dan Olivia pun lalu menyetujuinya. Siangnya Daniel tanpa basa-basi langsung meminta Antonio menjadi pacar settingan Olivia, hingga rumor perselingkuhan Olivia dan Vincent menghilang dari masyarakat.
Jika Antonio bersedia melakukan itu, ia akan mendapatkan bayaran. Antonio lalu memasang harga $12.850 dan Antonio berharap bayaran itu nantinya bisa melunasi semua hutang mantan istrinya tersebut. Di sisi lainnya, terlihat istri Vincent yang bernama Catherine diam-diam sedang menyewa detektif handal untuk menyelidiki kebenaran tentang rumor perselingkuhan suaminya dengan Olivia. Esoknya, Olivia yang sadar jika sedang diikuti detektif suruhan dari Catherine langsung bergegas pergi ke tempat kerjanya Antonio. Tanpa banyak bicara, Olivia pun langsung mengajak Antonio untuk makan siang bersama-sama. Sesampainya Olivia dan Antonio di restoran bintang 5, semua wartawan pun langsung menyerbu mereka. Pada kesempatan itulah Olivia memberitahu seluruh dunia kalau Antonio adalah pacarnya. Tak lama kemudian Olivia menyuruh Antonio mengatakan sesuatu agar dirinya tertawa, karena sebenarnya itulah yang dibutuhkan wartawan untuk headline foto berita kencannya saat ini. Olivia sengaja melakukan gimmick pacaran ini karena tak ingin filmnya yang sebentar lagi tayang di bioskop terkena masalah nantinya. Lalu di hari pemutaran perdana film terbarunya, Olivia meminta Antonio datang bersamanya. Dan selain itu, Olivia request kepada Antonio untuk segera mencukur kumis tipisnya tersebut. Ketika Antonio kembali ke tempat kerjanya, teman-temannya yang sesama tukang parkir memberitahu kalau berita Antonio pacaran dengan Olivia sedang menjadi viral di mana-mana. Selang beberapa hari kemudian, di pemutaran perdana film terbaru Olivia, Antonio pun telah mencukur habis kumisnya dan juga berpenampilan keren sesuai permintaan dari Olivia, serta dijemput dengan sebuah mobil limousine. Dalam waktu singkat, Antonio pun berjumpa dengan Olivia. Ia kemudian memuji kecantikan Olivia pada saat itu. Sebelum tiba di primer filmnya, Olivia lagi-lagi memperingati Antonio untuk tidak banyak bicara bila ada wartawan yang bertanya hubungan di antara mereka. Setiba di bioskop, Olivia langsung menjadi sorotan. Ia lalu memberi instruksi kepada Antonio untuk senyum selebar-lebarnya. Beberapa saat kemudian, film terbaru Olivia pun dimulai. Selesai menonton, Olivia mengajak Antonio ke sebuah kafe yang ada di dekat bioskop. Di sana, Olivia tak sengaja melihat Vincent yang sedang tertawa bahagia bersama dengan Catherine. Hal itu tentu saja membuat hati Olivia terbakar api cemburu. Di tengah kecemburuannya itu, Catherine justru menghampiri dan mengajak Olivia berkenalan. Dan tanpa basa-basi, Catherine menanyakan awal pertemuan Olivia dan juga Antonio hingga mereka bisa berpacaran. Karena menurut Catherine sangat mustahil sekali seorang selebritis papan atas seperti Olivia mau bersanding dengan seorang tukang parkir seperti Antonio. Ketika Olivia akan menjawab, Amanda tiba-tiba mengajak Olivia dan Antonio buru-buru pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Vincent lalu menjelaskan kepada Olivia jika ia sama sekali tak menduga Catherine akan mendapatkan undangan juga ke primer film Olivia. Sayangnya Olivia sekarang sudah tak mau mendengar sepatah kata pun dari si Vincent itu. Selama ini Vincent berucap jika Catherine orang yang galak dan suka semena-mena kepadanya. Tapi kenyataan yang Olivia lihat, Catherine orangnya sangat lemah lembut, anggun dan sangat menghormati suaminya. Olivia kini butuh waktu untuk sendirian. Ia meminta Vincent untuk berhenti mengikutinya. Sementara itu Catherine menawarkan uang tunai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar asal Antonio mau mengatakan yang sebenarnya tentang hubungannya dengan Olivia. Awalnya Antonio sempat tergiur dengan uang sebanyak itu. Namun Antonio teringat ucapan Catherine tadi yang telah merendahkan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Meski hanya tukang parkir, tapi Antonio masih mempunyai harga diri yang tak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Antonio kemudian mencari Olivia yang ternyata saat ini sedang mabuk berat. Dengan cekatan Antonio pun membawa Olivia keluar dari kafe tersebut. Antonio lantas memanggil teman-temannya sesama tukang parkir untuk mengantarkan Olivia pulang ke rumah. Tapi karena Olivia sudah jackpot dan Antonio sama sekali tak tahu di mana rumah Olivia, akhirnya Antonio pun membawa Olivia pulang ke kontrakannya. Keesokan paginya ketika Olivia keluar dari kamar Antonio, ia kaget melihat kontrakan Antonio dipenuhi banyak orang. Yang ternyata itu adalah keluarga, sahabat dan tetangga kontrakan Antonio.
Mereka semua kumpul di sana hanya untuk melihat Olivia dari dekat. Dan tiba-tiba hati Olivia terasa penuh dengan kehangatan. Dan baru kali inilah ia bisa merasakan hangatnya berkumpul dengan keluarga. Karena sejak orang tuanya bercerai, ia tidak pernah lagi bisa berkumpul lengkap bersama keluarganya. Tak lama kemudian Isabel datang mengantarkan Marco ke kontrakannya si Antonio. Begitu melihat ada Olivia di sana, Isabel bergegas pamit untuk pulang. Tapi tak lama dari itu Isabel kembali lagi dan terlihat memberi ucapan selamat kepada Antonio. Karena sudah menemukan tambatan hati yang baru dengan nada suara yang berapi-api. Dan saat itulah Antonio menyadari jika Isabel termakan api cemburu. Siangnya saat Olivia akan pulang, ibu Antonio menyuruh Olivia tak usah sungkan-sungkan membungkus makanannya. Setelah itu Olivia pun berfoto bersama keluarga dan kerabat Antonio. Sebelum masuk ke mobilnya, Olivia mengucapkan beribu terima kasih kepada Antonio karena hari ini terasa sangat menyenangkan. Sesaat setelah sampai ke apartemennya, Olivia mulai menghubungi satu persatu temannya. Tapi sayangnya mereka semua sibuk dan tak punya waktu mendengarkan cerita dari Olivia. Dan dengan sangat terpaksa Olivia mencoba menghubungi Vincent. Sama seperti teman-temannya, Vincent segera menutup teleponnya saat Catherine memanggilnya. Tak ingin terus-terusan meratapi kesepiannya, Olivia pun lantas pergi ke pertunjukan teaternya si Marco. Dan untuk merayakan keberhasilan teater Marco, keluarga besar Antonio mengadakan makan-makan di sebuah restoran. Olivia tentu saja diajak turut serta. Ketika semua menginterogasi apa yang membuat Olivia jatuh hati dengan Antonio, tanpa pikir panjang Olivia menjawab jika ia sudah jatuh hati dengan Antonio karena hatinya yang sangat begitu tulus. Isabel yang mendengarnya dari kejauhan langsung merasa kepanasan. Kemudian ketika Olivia meminta Antonio mengantarnya ke depan karena ia akan segera pulang, terlihat ada detektif suruhan Vincent sedang memantaunya dari kejauhan. Antonio langsung punya ide dengan mengajak Olivia naik sepeda. Setelah lepas dari pengejaran, Antonio kemudian membawa Olivia ke sebuah taman. Di sana untungnya tak ada yang mengenali dirinya sehingga Olivia bisa leluasa menikmati pemandangan taman tersebut. Setelah itu Olivia diajak berkeliling ke toko-toko pinggir jalan yang sebentar lagi akan tergusur. Ketika tiba waktunya Olivia pulang, ia pun meminta untuk kembali menginap di kontrakannya si Antonio. Dan sebelum tidur, Olivia pun curhat bahwa ia sering merasa kesepian. Walaupun satu dunia mengenalinya, tapi tak ada yang benar-benar selalu ada untuknya. Bahkan ia membayar orang agar mau menjadi sahabatnya. Esoknya Antonio pun menemui Isabel. Namun di luar dugaan Isabel malah menyuruh Antonio untuk move on darinya. Apalagi jika bersama Antonio hidupnya tak akan berubah. Selain itu Isabel dan Antonio masing-masing juga sudah memiliki pacar baru yang kaya raya. Sepulangnya Antonio lalu melampiaskan kekesalannya itu kepada Olivia. Ia menyalahkan apa yang terjadi semua ini karena ulah Olivia. Saking tak bisa menjaga ucapannya, Antonio sampai melukai perasaannya si Olivia. Antonio berkata Olivia tak akan pernah mengerti karena ia sendiri pacaran dan merebut suami orang lain. Hingga akhirnya di depan para awak media yang sudah menunggu di depan kontrakan Antonio, Olivia mengumumkan jika ia dan Antonio sekarang sudah resmi berpisah. Setelah itu Daniel memberi Antonio bayaran dan Antonio kaget melihat uangnya melebihi yang ia inginkan, yaitu $25.000. Tak lama kemudian Antonio mendapatkan kabar jika ibunya telah meninggal akibat serangan jantung setelah mengetahui kabar anaknya putus dengan Olivia. Ketika akan dimakamkan, Antonio bercerita tentang perjalanan hidup ibunya selama ini yang harus berjuang membesarkan dirinya dan adiknya seorang diri karena ayah mereka telah meninggal sejak Antonio masih sekolah dasar. Antonio sangat bersyukur di sisa umur ibunya Tuhan mengirimkan Tuan Kim sebagai teman hidup ibunya. Setidaknya ibunya bahagia sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan dunia ini. Sebulan kemudian Antonio meminta maaf kepada Olivia atas perkataannya waktu itu. Antonio mengakui kesalahannya dan di satu sisi Olivia juga berterima kasih kepada Antonio yang secara tak langsung telah menyadarkannya. Kali ini Olivia benar-benar akan memutuskan hubungannya dengan si Vincent.
Malamnya Olivia pun menemui Vincent di hotelnya, tapi saat jaketnya dibuka ternyata itu bukanlah Olivia, melainkan Antonio yang membawakan titipan surat cerai dari si Catherine. Vincent lalu menghubungi Catherine dan di sana ternyata juga sudah ada Olivia. Olivia kemudian meminta maaf kepada Catherine atas apa yang telah terjadi. Jika dari awal ia tahu Vincent adalah suami orang, Olivia pasti sudah meninggalkannya. Catherine yang baik hati ini pun sudah memaafkannya, dan sebagai bayarannya ia akan melakukan apapun yang Antonio minta. Antonio pun meminta Catherine untuk membatalkan membeli tokonya si Natalie. Lalu pada akhirnya Vincent pun bercerai dengan Catherine dan ditangkap polisi atas penggelapan uang. Antonio pun mulai membuka lembaran baru dengan memberanikan diri mengajak kencan si Natalie. Sementara itu hubungannya dengan Olivia kini sudah selayaknya seperti seorang teman yang sering mendengarkan curhatan satu sama lainnya. Dan film ini pun selesai.